Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Seperti biasa, kita akan membahas salah satu saham yang membentuk VCP. Tapi ini tidak terlalu VCP, tapi lumayan lah ya gitu. Cuman kelihatannya dia udah bikin base lama dan secara fundamental sih ini perusahaan bagus banget gitu ya, walaupun perusahaan padat modal gitu ya. Padat modal artinya apa ya, harus investasi terus-terusan gitu ya untuk biar income-nya terus berjalan gitu. Saham ini adalah saham Tebik Tower bersama infrastruktur. Nah ini sebetulnya gitu ya, kita seperti biasa nih, kita dari lihat tren lama, lihat weekly. Sebetulnya dia sudah break di sini gitu ya. Jadi kan breaknya break VCP banget ya kan. Kalau dilihat setelah break di sini dia naik, bikin base naik. Nah ini bikin base ini dia udah cukup lama nih, udah hampir ya mungkin 8 bulan lah ya, dari Juni Juli nih. Nah ini kelihatan nih ada VCP-nya sedikit, cuman yang harus di highlight ya mungkin terakhir ini nih, pas di sini. Kita coba tarik garis tren. Mungkin di sekitaran sini gitu ya, cuman ini memang nggak terlalu di respect sebagai support karena beberapa kali dia ya lolos saja gitu ya, nggak peduli dengan adanya garis ini. Nah mungkin kalau seperti ini ya garisnya seperti ini, dia sempat tail. Nah sebetulnya VCP yang benar-benar gitu ya, apalagi seperti ini gitu ya, dia membentuknya garis horizontal line gitu ya. Cuman kalau ini masih oke lah gitu, tapi kalau segitiganya terbalik seperti ini, nah ini mah bahaya gitu ya. Nah cuman kalau dia segitiganya seperti ini ya setengah oke setengah enggak. Nah, sedangkan yang paling bagus VCP itu adalah segitiganya seperti ini gitu. Jadi ini ya setengah bagus setengah enggak, cuman kita akan coba aja gitu ya gimana dia di dailynya gitu, karena kelihatannya gitu ya kalau di sebulan terakhir ini gitu ya, dia cukup memberikan seolah-olah kayak kayak cukup kuat lah gitu ya. Nah di sini sebetulnya dia udah gagal nih membentuk yang namanya higher high. Di sini juga dia masih ada lower low, tapi memang cuman sedikit. Nah di sini dia udah cukup nih, cukup ada peningkatan. Nah dia di sini ya di 3170-an. Sebetulnya ini bisa menjadi trik beli gitu, karena salah satu yang kita jadi tail. Nah, nih kalau dia di body gitu ya, ini ya noise juga gitu ya, tapi ya cukup menarik juga sih itu kalau bisa closing di atas sih, nggak di sini. Nah berarti si resisten ini dia cukup di respect. Berarti kalau cukup di respect ya closing di atas resisten ini merupakan syarat breaknya gitu. Tapi diikutin dengan volume juga nih. Di sini kan volumenya udah makin lama ya, kalau average-nya mungkin udah makin turun. Kita seperti biasa menghitung volatilitasnya. Ini masih tinggi. Ini sudah mengecil. Dan tentunya ini di sini gitu ya. Kalau dia mantul beneran nih, sini udah 5% gitu. Nah, tapi ya kan kalau makanya kenapa tadi segitiga seperti ini kurang bagus, karena pasti ada testing resisten lagi nih di sini. Di ya mungkin di daerah sini. Cuman biasa kita akan menghitung yang namanya si risk rewardnya. Andaikan kita beli di atas sini, risk rewardnya nggak terlalu bagus gitu ya. Cuman kalau memang bisa ngebreak ini, kelihatannya ya dia akan jadi sebuah support baru gitu ya. Walaupun dia pasti dia nggak tahu ya gitu ya naiknya, semoga aja gitu bisa naik perlahan seperti ini.
seperti itu. Cuman ya harus ngikutin juga gitu ya, kenapa sih. Nah, kalau dilihat di sini gitu ya, sebetulnya kalian bisa lihat si fundamental ini di mana gitu, di situs-situs ini, kemudian di router. Nah, kita kelihatan aja nih ya, lihat income statement, revenue-nya, salesnya, cost of revenue atau ini biayanya gitu ya, pokoknya ini naik lah gitu. Trennya sebenarnya yang dilihat kan kalau Mark Minervini gitu ya, salah satunya ada revenue, terus ada net income naik juga ya kan, dan ini tuh adalah kalau yang dia lihat adalah margin gitu ya. Kalau biasa sih fundamentalis sebenarnya ya ini antara sales, net income, lalu yang penting adalah ini cash flow from operating. Karena kalau operasinya negatif, dia cuma mengandalkan financing atau investing activities, ya mau sampai kapan gitu perusahaannya berjalan. Karena yang penting adalah si operatingnya terus-terusan naik gitu ya. Lihat, ini operatingnya bagus, jadi secara growth-nya dia sangat-sangat bagus gitu. Nah, kalau mau lihat yang lain adalah di si key metrics ini, dia agak loading. Nah, kita bisa ngeliatnya si marginnya, kayak Mark Minervini lihat gitu ya, net profit margin ya, marginnya 25%. Perusahaan mana nih gitu yang bisa kasih margin 25% kan, ini cukup gede gitu ya. Dan kalau lihat dari growth-nya juga ya lumayan gitu ya, quarterly revenue-nya nih, kalau revenue-nya masih double digit, EPS growth-nya juga tinggi nih secara quarterly atau ini ya trailing 12 month, di setahun kan di annualize 50-an sampai 78%. Bahkan kalau tadi kita lihat gitu ya, di Covid pun di 2020 gitu ya, yang parah-parahnya si perusahaannya baik-baik saja gitu ya, si revenue-nya naik, net income-nya naik gitu. Jadi ini merupakan saham yang cukup menarik gitu ya, karena strong banget walaupun ada Covid atau enggak, atau lihat tetap aja naik gitu. Ini adalah salah satu saham yang tahan banting gitu, beda dengan saham-saham yang lainnya seperti itu. Nah, tapi kita tetap akan melihat yang namanya secara teknikal, dia bisa break trendline ini, close di atas ini, itu ada peluang untuk naik gitu. Cuman memang akan ada yang namanya resisten lagi di sini gitu. Nah, jadi ya tunggu aja gitu ya, bagaimana ya, setidaknya jangan nyangkut gitu, jangan cut loss. Nah, kalau ngukur dua itu doang, sebetulnya ini peluangnya cukup besar. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.